kita duduan la ilaha illallah, lidah kita membaca, hati kita memandang. Ya, lidah wak menyabui, hati kita memandang. Di saat kita membaca la ilaha illallah, itu namanya nan tasure, nan wak baca, nan wak sabui. Apa makna nan tasirat di dalamnya? La fa'ilun fil haqiqati illallah. Jadi jamaah kaum apa? La ilaha illallah, amanah tersirat di dalamnya la fa'ilun. Artinya apa? Indah ada nama pakuet pada hakikatnya perbuatan Allah. Bakpo caro jalan diawak supaya hakikat tabuka makrifat sampai, hilangkan pandangan kepada a'yan kharajiyah, hilangkan pandangan kepada tubuh kita dan kasa, memandanglah kita kepada a'yan sabitah. Atau hilangkan pandangan kepada sarung, memandang kita kepada pisau. Indah sarung melainkan pisau, indah tubuh dan kasa melainkan a'yan sabitah. Itu salangkah pada la ilaha illallah, indah tubuh dan kasa melainkan a'yan sabitah. Indah sarung melainkan pisau. Dikalau sampurno indah sarung, lah pisau tu nan kita pandang, indah tubuh nan kasa, lah tubuh nan batin tu nan kita pandang, berarti lah masuk sarung ke dalam pisau, lah kembali buruk kepada asal. Bah itu cara memasukannya. Kau kaji, kau ilmunya, apa Tuhan di dalam hakikat awak surang-surang, masaan di dalam makrifat awak surang-surang. Nah, nggak pandai lo bawa majanya dulu lagi. Babalik. Di ketika lain dak tubuh nakasa dalam pandangan kita, lah samato a'yan sabitah dan kita pandang, baru kita masuk kepada geleng dan kedua, atau la ilaha illallah dan labih dan kedua. La ilaha illallah, apa makna yang tersirat di dalamnya? La sifatun fil haqiqati illallah, yang artinya apa? Tidak ada yang mempunyai sifat pada hakikatnya sifat Allah. Bakpo cara jalan diawak supaya hakikat tabuka makrifat sampai, hilangkan pandangan kepada a'yan sabitah tadi, memandang pula kita kepada si wujud am. Atau hilangkan pandangan kepada pisau, memandang kita kepada asal daripada pisau, yakni nyoba basi. Di indah tubuh dan batin melainkan sifat Allah, indah pisau melainkan basi. La ilaha illallah. Dikalau sampurna indah tubuh yang batin dalam pandangan kita, la samato si wujud am sifat Allah tunan kita pandang, barulah nyata di dalam hakikat awak. Ana nyata la hayyun, la alimun, la qadirun, la muridun, la sami'un, la basirun, la mutakallimun fil haqiqati illallah. Indah nan hidup, indah nan tahu, indah nan kuasa, indah nan bakahana, indah nan mandanga, indah nan malie, indah nan bakato. Pada hakikatnya adalah atu
nan dia buat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan gelem-gelem dun kaladi je. Manggelem orang manggelem awak. Nanti gelem orang siap awak. Aku isi. Nah, kemudian jemaah hadirin yang dimuliakan Allah, kalaulah sampurna indah tubuh yang batin, lah sifat Allah tu dan kita pandang, baru kita masuk kepada gilang dan katigo dengan makna la maujudun fil hakikati ilallah, yang artinya apa indah ada dan maujud pada hakikatnya wujud Allah. Di bawah cara jalan dia awak, dibawalah naik si wujud am tadi memandang kepada wujud muhad. Di kesimpulannya apa? Dek ado pandang memandang mangku ado dan dipandang, dek ado dan dipandang baru nyatu di situ pandangan. Atu dan dikatakan pandangan ma'rifat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di kita pampi untuk Nabi menjatuhan para bangan pampirnya la ilaha illa Allah, tu kalimat tauhid, kalimat thayyibah. Ampe kalimahnya la kalimat syariat, ilaha kalimat tarikat, illa kalimah hakikat, Allah kalimah makrifat. La kalimah syariat jalan tubuh, ilaha kalimat tarikat jalan hati, illa kalimah hakikat jalan nyawa, Allah kalimah makrifat jalan rasyid. La kembalikan kepada ilaha, artinya apa? Indah tubuh melainkan hati. Ilaha kembalikan kepada ilah, indah pula hati melainkannya nyawa. Ilah kembalikan kepada Allah, indah pula nyawa melainkan Allah. Indah pula nyawa melainkan rasyid. Di artinya apa? Memandanglah kita di dalam rasyid, bersunyi dirilah wak di dalam rasyid, disitulah jalannya fana billah baqa billah, lenyap dengan Allah dan kekal kita dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali baulang bunyi itu. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'ala fis sama'il furuja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jami'atur ruhama wal firqatul azam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mutu anfusakum qabla an tamutu, sadaqallahul azim. Puji dan syukur marilah sama-sama kita aturkan kehadiran Allah, yang mana Allah pada malam kini masih melimpahkan kita rahmat dan nikmat, kudarat basaratu iradat, sehingga diagi masih diagi kita nikmat iman, sehat, basaratu nikmat kesempatan. Allahu Rahman, Allahu Rahim, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, kasihnya tak pilih, kasih sayangnya tiada terbilang. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, pada kesempatan malam ini marilah sama-sama kita
bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita mohon kepada Allah agar disampaikan kepada arwah pucuk pimpinan umat sekalian dunia, Pari Paga Kota Madinah Intan Rohani di dalam surga, yang bertindakan Habibillah, yang berbapakan kepada Abdullah, yang beribukan kepada Aminah. Dilahirkan beliau Rasulullah di kota Makkah, diwafatkan beliau di kota Madinah. Nabi akhir zaman kata Allah, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Rasulullah telah berhasil membawa kita dari alam zuluman kepada alam nur, dari masuk kebodohan kepada masuk yang berilmu pengetahuan. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, dek karena kitalah jauh daripada kurun Nabi, kita hiduplah di akhir-akhir zaman. Oleh sebab itu makanya sama-sama bermohon kita kepada Allah, mudah-mudahan kita diakui sebagai umat dan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian salam kehormatan ambo sampaikan kepada para guru-guru, para alim ulama, imam khatib selaku suluh bedang dalam nagari, para nenek mama cadik pandai selaku pemuka adat, teristimewa kepada segenap jajaran kepengurusan Masjid Raya Taqwa, Masjid Taqwa di dalam nagari Tarantang, Kabupaten Darmasraya, kecamatannya apa? Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Darmasraya. Kemudian salam kehormatan ambo sampaikan kepada seluruh kaum ibu dan kaum bapak, umumnya jamaah Sataria, jamaah yang hadir pada malam kini. Ketek dak tasabuian dek namo kok gadangnya dak taimbawan dek galak. Umumnya jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sebagai kata soal mukadimah salam ambo cukuian sedemikian, kita langsung saja kepada inti pokok acara kita. Kemudian kita masuk kepada pembahasan nan kedua, yaitu tentang ilmu hakikat, tentang ilmu thariqah. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, arti dari thariqah atau bahasa awalnya tarikat, kalau di Darmasraya aku apa cuan? Tarikat ya. Kalau bahasa kami di Piaman tarikat. Kalau bahasa kajinya atau bahasa Arabnya thariqah. Artinya apa? Jalan. Itu yang thariqah. Di jalan atau caro-caro takarub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud dengan ilmu thariqah. Di jamaah kami muda bapak, sehingga kalau kita lah masuk ke dalam kajian tentang ilmu thariqah, dikajilah di situ tuh, ya enggak? Para karo ana dikaji pertama sekali kalau tipe kaji wa pakaro subayang dulu caro-caro dan jalannya di situ. Caro-caronya nan menyembah, nan disambah, sampai berdiri sambah, buah persembahan, isi persembahan. Tipe kaji pakaro zikir,
tiba kaji pakaro kalimah, kita kaji pulau asal kalimah, rupa kalimah, jalan kalimah, dan kesempurnaan kalimah la ilaha illallah. Jadi jamaah kami budak bapak, atu yang dikatakan tariqah di jalan untuk mendakikan diri kepada Allah. Nah, nan kaji tariqah satariaqah sia dan awal mulanya nama mau ke bumi Minangkabau, beliau al-mukarram guru kita Syekh Burhanuddin Ulakan yang tasawuf di dalam sejarahnya mulai agama tumbuh, tasawuf berdiri tentang satariah, beliaulah nama mau ke bumi Minangkabau. Yang Syekh Burhanuddin ku di mana kaji de beliau? Dapetnya bukan sekedar dapet di jalan, dapetnya bukan sekedar diagih de orang lalu, de orang lewat, tapi dapetnya dituntui dengan siapa beliau menuntui, dengan siapa beliau berguru, dengan seorang ulama yang alim lagi sufi. Beliau bernama Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri As-Singkili, atau guru daripada Syekh Burhanuddin. Sejarah mencatat 23 tahun lamanya beliau mengaji dengan Syekh Abdul Rauf. Kemudian yang Syekh Abdul Rauf di malu dapat kaji de beliau, dituntui pula kepada mursyid, kepada guru. Sia guru beliau yaitu Syekh Ahmadul Kusasi di Madinatul Munawwarah. Beliau adalah seorang ulama yang alim lagi sufi. Kemudian beliau adalah seorang ulama ahli hadis, atau guru dari Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri. Siapa guru beliau? Ahmadul Kusasi. Disenggung kalau wakaji silsilah di dalam tariqah kita dari Syekh Burhanuddin kate tali batali, tingke batingke, janjang bajanjang, sampailah pertaliannya kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali menerima titah pengajian daripada Rasulullah. Rasulullah berguru kepada Jibril. Jibril berguru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesimpulannya apa? Kaji kita ko bahasa sok bajirami, batungku bapanabangan, batampuk boleh kita jinjir, batali boleh kita iri. Di artinya apa? Dari Nabi turun kepada Sayyidina Ali, Ali turun kepada Hasan, tawi ke bawah sampai kepada Syekh Abdul As-Sattari, kemudian sampai kepada Syekh As-Sattari, Syekh Abdul As-Sattari, sampai ke bawah. Di jamaah berapa ada siko pada Syekh Sattoriyahnya. Jadi kalau kaji silsilah itu jamaah berapa itu dari atas ke bawah. Kemudian jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, di kaji awak bahasa sok bajirami, batunggo bapanabangan, batampuk boleh kita jinjang, batali boleh kita iri. Dari Nabi turun kepada Sayyidina Ali. Di dalam sebuah riwayat ambo dapean keterangannya, jamaah kami mudah mapak, dalam sebuah manuskrip tanpa ada judul. Di situ ambo dapean keterangannya, karena manuskrip kula tua, usianya mungkin ratusan tahun lah, banyak dan anak monyoko nenda elok karatehnya, mungkin hilang halamannya, jadi tidak ada keterangan jelas judul kitab tu. Ambo dapean keterangannya jamaah kami mudah bapak, di situ bahwa caranya Sayyidina Ali ko menerima titah pengajian dari Rasulullah.
Jadi dalam riwayat itu pada suatu hari datanglah Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah. Tanya Ali kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ba'a caronyo mandakian diri ke Tuhan. Kau basuai carwawaan? Ya, itu tanya Ali kepada Nabi. Di saat itu dijawablah tanya. Kata Nabi, ya Ali, kulla ilaha illallah. Kul, katakan atau baca atau ucapkan. Ali bertanya, baca memanakian diri ke Tuhan. Nabi menjawab, kata Nabi, baca la ilaha illallah. Pada saat itu Sayyidina Ali ku yakin kepada Rasulullah, yakin kepada guru, nyobaca la ilaha illallah. Di saat beliau membaca la ilaha illallah, alun taraso dakik diri Ali kepada Allah. Lidah membaca, pangana kulun bisa tatau ke Tuhan. Akhirnya datanglah Ali kalinan kedua. Ya Rasulullah, lambo baca la ilaha illallah tapi alun tarasojo dakik diri kepada Tuhan. Adoko jalan nan pendek, adoko caro nan capek, adoko caro-caro nan bisa untuk capek sampai kepada Allah, hadirnya hati kepada Allah. Di saat itu jamaah kami muda bapak, jawab Nabi. Apa jawaban Rasulullah? Dijawablah di Nabi, ya Ali, aksiru, perbanyaklah olehmu mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian ditunjukkan jalan. Jalan dan ditunjukkan. Kata Nabi kepada Sayyidina Ali, perbanyaklah olehmu mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian akece Nabi pijiran incek mato, takuan kapalo, wujudkan pandangan kepada Allah, gelem 3 kali gelem, lambean dahulu Ali. Aku nonyo engkau lambean, disitulah engkau mengkurang diri engkau. Ada dikatakan kurang, mengembalikan furuk kepada asal, mengembalikan dan kasar kepada yang halus, atau memasukkan sarung ke dalam pisau. Tunan kurang. Jadi jemaah kami muda bapak, dengan riwayat yang demikian kita ambil suatu hikmah dan mau'izah. Akece Nabi di dalam riwayat, ketika Ali bertanya kalinan pertama, Nabi perintah Ali untuk membaca la ilaha. Ketika Ali bertanya kalinan kedua, Nabi anjurkan Ali untuk aksiru, memperbanyak. Kau kunci. Di artinya apa? Di dalam ilmu thariqah, di dalam ilmu tasawuf, untuk membuka pintu-pintu hakikat ma'rifat kepada Allah, kita sebagai si salik, kita sebagai si murid, hendaknya jamaah kami budak bapak hadirin yang dimuliakan Allah, maka harus ada 2 buah anak kunci di dalam diri kita. Anak kunci dan 2, yang pertama sekali riyadhah, dan kedua mujahadah. Ada dikatakan riyadhah latihan, melawan kebiasaan kita dan jauh untuk takarub ilallah, melawan kebiasaan hati kita yang lalai untuk memperbanyak zikir kepada Allah, melawan kebiasaan kita sholat di ujung waktu supaya kita jaga di awal waktu, melawan kebiasaan kita yang lalai sholat berjamaah untuk rutin sholat berjamaah. Aku nak dikatakan riyadhah.
latihan. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, yakinlah kita, saya yakinnya tidak akan berhasil seseorang kalau tidak ada latihan di dalam dirinya. Tidak akan meningkat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah kalau tidak ada latihan di dalam diri awak. Coba cari olahragawan tukang angkeh basi 500 kilo bisa nyangke dewa bang, bisa tidak. Olahragawan tukang angkeh basi tadi 500 kilo bisa nyangke dewa tidak. Yang menjadi pertanyaan Pak Bo, olahragawan ko tadi makonyo bisa mangke basi 500 kilo deku darat nyoba labih dege Tuhan ko apo dek karano nyo acok latihan, dek karano nyo acok latihan di sehingga menjadi kebiasaan. Kalau sesuatu lah menjadi kebiasaan, jamaah kami muda Bapak, ujung-ujungnya apa? Indah adonan nan bare. Jadi kesimpulannya apa? Bukan pakaro zikir tengah malam tu bare, bukan pakaro solat berjamaah tu bare, bukan pakaro sumbayang tu bare. Mungkin salamoko kita alun ado atau jarang atau masih kurang untuk membiasakan itu. Di oleh sebab tu makanya ikulah nan dikatakan riyadhah, latihan. Melawan kebiasaan kita dan jauh untuk takarub ilallah, melawan kebiasaan kita dan banyak lupa untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah kami muda Bapak, nan kedua mujahadah. Ana dikatakan mujahadah bersungguh-sungguh. Manjada wajadu. Siapa yang bersungguh-sungguh pastinya mendapat, itu kata Rasulullah. Apabila kita bersungguh-sungguh mencari rezeki, insya Allah Allah bukakan pintu-pintu rezeki. Apabila kita bersungguh-sungguh mendakikan diri kepada Allah, insya Allah rasa dakik tadi akan Allah jatuhkan ke dalam hati kita, jamaah kami muda Bapak. Jadi riyadhah dan mujahadah iko harus ada di dalam diri si saleh untuk mencapai atau membuka pintu-pintu hakikat makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, wa balik kepada pengajian kita. Akecek Nabi aksiru, perbanyak. Kemudian ditunjuk jalan pijiran incek mato takuan kapalo wujudkan pandangan kepada Allah. Gelem 3 kali gelem lambean dahulu. Bahama ko di pijiran bana incek mato. Di jamaah kami muda Bapak, sebab duduk syariat akan membawaan kepada duduk hakikat. Di saat kita zikir kepada Allah, maka di pikiran bana incik matu awak, supaya apa? Supaya hakikat awak terbuka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cubalah jamaah ibu bapak, di saat kita zikir, matu awak indah awak pikiran dah. Matu awak ko malalalala saja. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu contoh ada. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kaikin kamari wa macam ni. Yakinlah saya yakinnya Pak Bo,
Ketika mata zahir awak memandang tanpa fokus, jadi kalau mata awak pelang-pelang, malalala ingin kamari memandang, segala nak nampak di mata zahir awak, insya Allah itu pasti akan malinte kepada akal kita dan pemikiran kita. Yo beda. Yo. Tu mangko di pician cemato afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Di pician cemato. Karena jamaah kami boda apa itu bedanya mata zahir dengan mata batin. Kalau mata zahir awak buka sagadang-gadangnya itu akan membuat tak tutupnya mata batin awak. Ketika mata zahir awak matian, ketika mata zahir awak pejamkan, awak pikiran, insya Allah jamaah kami bodoh bapak, semakin awak pikiran mata zahir awak, semakin terbuka gadang mata batin. Itu beda. Kalau mata lahi wa buka jamaah kami apa? Ya, di dalam wak zikir tadi atunan kamahinteh di dalam pangana kita. Babalik kepada pengajian. Tu mangkonyo pincingan ince matu. Takuan kepada wujudkan pandangan kepada Allah. Geleng 3 kali geleng lambean dahulu adi. Bamang agunonyo engkau lambean, disitulah engkau mengkurah diri engkau. Ada dikatakan kurah, mengembalikan furuk kepada asal, mengembalikan nangkasa kepada yang halus, atau memasukkan sarung ke dalam pisau. Tunan kurah. Lain bisa pisau masuk sarung. Oi. Oh, Pak. Lain bisa pisau masuk sarung. Lain bisa sarung kau masuk ke dalam pisau. Kalau nan besok pisau masuk sarung. Kalau nan kurah kau tadi memasukkan sarung ke dalam pisau. Lain bisa sarung kau masuk ke dalam pisau. Bisa. Dengan apa makanya bisa? Dengan ilmu. Dengan apa makanya bisa? Dengan hakikat. Duduk di dalam ilmu, putih di dalam hakikat. Bau bisa masuk sarung ke dalam pisau. Aku nan kawak kaji. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Diambil dari tangan, digelengan kasuo, ampehan kakida, angguan balik ke tangan, barian sakete angguknya kakida. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. 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 Di jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, sehingga jalan yang seperti itu, keterangan yang demikian, sehingga keterangan yang itu menjadi kebiasaan bagi awak. Tata kalau kita akan zikir 3 kali geleng kita lambean, aku noek kita lambean, disitulah kita mengkurah diri kita. Ana dikatakan kurang, mengembalikan furuk kepada asal, mengembalikan nangkasa kepada yang halus. Nah, kita duduan la ilaha illallah.
kita memandang. Ya, lidah wa menyambui, hati kita memandang. Di saat kita membaca la ilaha illallah, itu namanya nan tasure, nan wa baca, nan wa sabui. Apa makna nan tasirat di dalamnya? La fa'ilun fil haqiqati illallah. Jadi jamaah kaum bapak, la ilaha illallah, makna tersirat di dalamnya la fa'ilun. Artinya apa? Inna ada nama bakuek pada hakikatnya perbuatan Allah. Bakpo caro jalan diawak supaya hakikat tabuka makrifat sampai, hilangkan pandangan kepada a'yan kharajiyah, hilangkan pandangan kepada tubuh kita dan kasa, memandanglah kita kepada a'yan sabitah. Atau hilangkan pandangan kepada sarung, memandang kita kepada pisau. Indah sarung melainkan pisau, indah tubuh dan kasa melainkan a'yan sabitah. Itu salangkah pada la ilaha illallah, indah tubuh dan kasa melainkan a'yan sabitah, indah sarung melainkan pisau. Dikalulah sampurno indah sarung, la pisau tu nan kita pandang, indah tubuh nan kasala tubuh nan batin tu nan kita pandang, berartilah masuk sarung ke dalam pisau, lah kembali buruk kepada asal. Bah itu cara memasukannya. Kau kaji, kau ilmunya, aku Tuhan di dalam hakikat awak surang-surang, masaan di dalam makrifat awak surang-surang. Nah, nak pandai lobo macanya tu dulu. Babalik. Di ketika lain dak tubuh nakasa dalam pandangan kita, lah sama tu matu a'yan sabitah dan kita pandang, baru kita masuk kepada geleng dan kedua, atau la ilaha illallah dan labih dan kedua. La ilaha illallah, apa makna yang tersirat di dalamnya? La sifatun fil haqiqati illallah, yang artinya apa? Tidak ada yang mempunyai sifat pada hakikatnya sifat Allah. Bakpo caro jalan diawak supaya hakikat tabuka makrifat sampai, hilangkan pandangan kepada a'yan sabitah tadi, memandang pulau kita kepada si wujud am. Atau hilangkan pandangan kepada pisau, memandang kita kepada asal daripada pisau, yakni nyoba basi. Di indah tubuh dan batin melainkan sifat Allah, indah pisau melainkan basi. La ilaha illallah. Dikalulah sampurno indah tubuh yang batin dalam pandangan kita, la sama-sama si wujud am sifat Allah tunan kita pandang, barulah nyata di dalam hakikat awak. Ana nyata la hayyun, la alimun, la qadirun, la muridun, la sami'un, la basirun, la mutakallimun fil haqiqati illallah. Indah nan hidup, indah nan tahu, indah nan kuasa, indah nan bakahana, indah nan mandanga, indah nan malie, indah nan bakato. Pada hakikatnya adalah atunan yang kuat. La ilaha illallah, la ilaha illallah,
La ilaha illallah. Jangan gelem-gelem dun kaladi je. Manggelem orang manggelem awak. Nanti gelem orang siap awak. Aku isi. Nah, kemudian jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, kalaulah sempurna indah tubuh yang batin, lah sifat Allah tu dan kita pandang, baru kita masuk kepada geleng dan katigo dengan makna la maujudun fil hakikati ilallah, yang artinya apa indah ada dan maujud pada hakikatnya wujud Allah. Di bawah cara jalan dia awak, di bawah lah naik si wujud am tadi memandang kepada wujud muhad. Di kesimpulannya apa? Dek ado pandang memandang mangku ado dan dipandang, dek ado dan dipandang baru nyatu di situ pandangan. Atu dan dikatakan pandangan ma'rifat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Di kita pampi untuk lebih menjatuhan paham bangan pampirnya la ilaha illa Allah, tu kalimat tauhid, kalimat thayyibah. Ampe kalimahnya la kalimat syariat, ilaha kalimat tarikat, illa kalimah hakikat, Allah kalimah makrifat. La kalimah syariat jalan tubuh, ilaha kalimat tarikat jalan hati, illa kalimah hakikat jalan nyawa, Allah kalimah makrifat jalan rasyid. La kembalikan kepada ilaha, artinya apa? Indah tubuh melainkan hati. Ilaha kembalikan kepada ilah, indah pula hati melainkannya nyawa. Ilah kembalikan kepada Allah, indah pula nyawa melainkan Allah. Indah pula nyawa melainkan rasyid. Di artinya apa? Memandanglah kita di dalam rasyid, bersunyi dirilah wak di dalam rasyid, disitulah jalannya fana billah baqa billah, lenyap dengan Allah dan kekal kita dengan Allah. Tapi bagi cik tadi jemaah kami budak bapak, dek lama iman awak, dek kurang ibadah awak, dek banyak dosa dan kesalahan awak, membuat payah tupaku. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi panganawat tak kamano-mano. Bago na namo tubuya, bago na namo tongkong, mengaji layat cok, tapi bisa zikir panganaku dan namo jujui kepada Allah. Akito pareso hati awak jamaah kami budak bapak. Sebab ketika di dalamku banyak basarang penyakit atau mengandung dosa, ikulah yang menjadi hijab, yang menjadi batas pandangan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan salah kaji, jangan salah guru nama dia kaji. Mungkin awak banyak dan melakukan kesalahan. Oleh sebab itu makanya jamaah kami budak bapak, tentu kita bansu-bansu, ya dah. Dari si tadi awak naik kepada si mutawasid. Latibu awak di si mutawasid, awak naik ke jajang dan kate, yaitu si muntahi. Orang mulu-mulu, orang nan di pertengahan, orang nalah sampai. Mudah-mudahan dek yakin awak ke guru, yakin awak kepada kaji, dek yakin awak mengamalkan kaji. Mudah-mudahan sampai jua kita kepada tingkat nan paling tinggi, yaitu makam si muntahi. Makam nalah sampai kepada Allah yang duduk di dalam hakikat makrifat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu harapan kita. Adisiko Pak Bu,
Nabi menunjukkan jalan kepada Ali. Kemudian Ali jadikan itu ilmu. Setelah jadikan ilmu, pasangan bau jomor, bawa beramal. Di dalamnya membaca la ilaha illallah tadi, jamaah kami budak bapak, disitulah Sayyidina Ali Allah bukakan zoom pandangan makrifat kepada Allah. Disitulah Ali yakin, kemudian Ali turunkan kepada Hasan, tarik ke bawah sampailah kepada Al-Mukarram guru kita Syekh Burhanuddin Ulakan. Aku nan kaji awak bahasa sok bajirami, buat tumbuh buat pandangan, buat tambok boleh kita jijik, buat tali boleh kita iri. Silsilah kita jaleh jamaah kami undang korban. Jadi kalau ambil dari Nabi ke bawahnya silsilah Satoriyah tu sampai kepada Syekh Burhanuddin tu 25 sanad guru. Diambil dari Syekh Burhanuddin ke bawah. Syekh Burhanuddin sebagai khalifah yang pertama ketika diangkat oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkil. Setelah Syekh Burhanuddin, Syekh Idris, Syekh Abdul Rahman, kemudian Syekh Khairuddin, Syekh Jalaluddin, kemudian Syekh Ibnu Hasan, kemudian Syekh Abdul Muhsin, Syekh Ibnu Hasan, sampai Syekh Muhammad Sani, Ja'far Ibnu Tahir atau Ja'farin, kemudian Syekh Muhammad Sani, kemudian Syekh Busaid, kemudian Syekh Barmawi, baru Ambo. Jadi kalau ambian dari Nabi 25 sampai ke Syekh Burhanuddin, diambil dari Syekh Burhanuddin sampai ke Ambo secara sanadnya jamaah ulama lahnan kalimo balik secara pertaliannya. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, balik kepada pengajian. Di sekolah Sayyidina Ali menerima titah pengajian daripada Rasulullah. Hendaknya dek kita menjadi ilmu dewa. Kalau dapat dewa jalan guna, tinggal dewa ba'amal duduan kaji ko di dalam amal. Kok nak kunci lah bagian tinggal wak nak kamamasangan lain. Kok lai tu nak kuncinya, ya dah. Kok lai tapi cara memasangnya, insya Allah sampai wak tujuan jamaah kami budak bapak hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian adapun Satoriyah, Thariqah Satoriyah mempunyai beriktikadkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, memakai hukum nanampe, jalan nanampe, syariat, tharikat, hakikat, ma'rifat, hukum nanampe, Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Untuk ijma'nya, tidak jamaah kenapa berijtihad kepada Imam Asy-Syafi'i. Itu makanya seluruh peramalan kita secara syariatnya itu berijtihad kepada mazhab Imam Syafi'i. Subuh awak pakai kunut, ya dah. Kemudian membaca Al-Fatihah basaratu ayat pendeknya pakai Bismillahirrahmanirrahim. Jaharkan tanpa yang jahar, sirkan tanpa yang sir. Karena apa? Menurut Imam Asy-Syafi'i, Al-Fatihah itu sempurna 7 ayat dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jamaah bapak, kalau Al-Fatihah awak baca tanpa Bismillah, itu berarti indah sempurna Al-Fatihah kita. Kalau Al-Fatihah wak tak sempurna di dalam sembahyang, Al-Fatihah termasuk rukun 3 balik, berarti rukun wak cacik binaso. Kalau sembahyang wak cacik binaso, jamaah kami budak bapak, berarti sembahyang rukun awak cacik binaso, berarti sembahyang indah sah. Tuluhe kaji. Nah, jadi jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, tunat i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah.